Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, itulah kata yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kalau saya sebutkan nama Asia, apa yang terlintas dalam benak kita? Ya, Asia adalah istrinya Fir'aun. Asia binti Muzahim. Siapa dia? Masya Allah, Asia mempunyai keutamaan-keutamaan yang harus kita contoh. Apa aja keutamaannya? Asia disebutkan di dalam Al-Quran, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi pun menyebutkannya dalam sabdanya. Begitu juga Asia adalah sosok wanita, salah satu penghuni surga. Allah membangunkan rumah di surga untuknya. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Keutamaan Asia juga Masya Allah, keimanan dan ketakwaannya sangat kokoh, sangat teguh. Sehingga di sini kita harus tahu, kita ambil hikmahnya pada sosok Asia tersebut. Apa yang harus kita ambil hikmahnya? Asia adalah seorang istri yang bisa membujuk suaminya agar menuruti apa katanya. Salah satunya adalah ketika Asia mengadopsi Nabi Musa, yang padahal Fir'aun sendiri memerintahkan kepada bala tentaranya, siapa saja yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil, lalu diambil dan diadopsi oleh Asia, Asia memintanya agar diadopsi, Fir'aun mengiyakan. Nah, di sini kita ambil hikmah bahwasanya seorang istri harus bisa membujuk suaminya, harus bisa membawa kebaikan kepada suaminya. Ya, Asia bisa seperti itu, suami kita mungkin nggak seperti Fir'aun, insya Allah. Ya, berarti kita harus lebih bisa lagi membujuk suami kita untuk melaksanakan kebaikan, untuk melakukan kebaikan, apapun itu kebaikannya. Kedua yang bisa kita ambil pada kisah Asia adalah sosok menyabar dan penyayang. Nabi Musa bukanlah anak kandungnya, tapi perhatian dan kasih sayangnya seperti ibu kandungnya. Apalagi kita melahirkan anak, tahu betapa capeknya. Dari hamilnya sudah capek, dari melahirkan, dari menyusui, sampai kita mengurusnya, mengasuhnya, mendidiknya. Asia bukan anaknya sendiri, tapi dia mengasuhnya dengan penuh rasa kasih sayang. Apalagi kita kepada anak kandung kita, yang mungkin harus bisa menyayangi lebih-lebih, harus menyayangi, harus mendidiknya. Begitu juga hikmah yang harus kita ambil adalah Asia adalah wanita yang keimanan dan ketakwaannya sangat kokoh, sangat teguh. Ini digambarkan ketika Asia lebih meninggalkan kemewahan dunia untuk perintah Tuhannya. Begitu juga
Asia, dia rela disiksa untuk perintah Tuhannya. Ya. Hadirin wal hadirat, kita tahu ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya menyembah Tuhan selain dirinya, dia marah, dia murka. Disuruhnya Asia untuk meninggalkan agama barunya. Tapi Asia tetap pada pendiriannya, bahwasanya agama barunya, agama yang dibawa oleh Nabi Musa itulah agama yang benar. Sampai-sampai Asia disiksa, dia diikat di tangannya, diikat di kakinya, lalu dibentang di sengatan sinar matahari, ditinggalkannya di gurun pasir. Apakah kamu beriman kepadaku? Apakah ada Tuhan selain aku? Firaun seperti itu berkata, Asia tetap pada pendiriannya. Aku tetap beriman kepada Tuhanku, pada Allah. Asia berdoa, yang doanya ada di dalam Al-Quran, ya Allah, bangunkan rumah di sisimu, di surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalan-amalannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Asia masih tetap pada pendiriannya. Akhirnya Fir'aun menyuruh algojoknya untuk menaruh batu di badannya. Namun Asia telah menghadap Sang Kholik, barulah batu itu ditaruh di tubuh Asia. Jadi Asia tidak merasakan bagaimana siksaan seberat itu. Hikmah yang terakhir adalah suri tauladan Asia yang harus kita amalkan. Insya Allah kita mencoba berusaha untuk menjadi Asia yang lain. Walaupun suami kita tidak sekejam Fir'aun. Apalagi kalau suami kita tidak sekejam Fir'aun, insya Allah kita bisa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.